Kamu tahu nggak tentang sejarah panjang cukur rambut? Langsung kita gas. Oke bro, sis, apa kabar? Lo pernah mikirin nggak sih tempat cukur rambut alias barbershop yang sekarang lo anggap cuma tempat buat potong rambut doang, itu punya sejarah yang panjang dan gak main-main. Gak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Nah, gue bakal ajak lo jalan-jalan ke masa lalu, ngebahas fakta-fakta unik dan kadang bikin melongo soal tempat cukur. Siap? Langsung aja, gas! Bayangin bro, ribuan tahun lalu di zaman Mesir kuno, tukang cukur itu bukan cuma motong rambut, mereka punya peran penting banget. Di sana, para bangsawan bahkan Firaun punya tukang cukur pribadi. Tujuannya, buat menjaga kebersihan dan kesehatan. Rambut dan jenggot di zaman itu dianggap simbol status sosial. Jadi, makin rapi, makin tinggi derajat lo. Tapi, ada yang lebih ekstrim lagi. Di zaman Romawi dan Yunani kuno, tempat cukur itu fungsinya kayak klinik mini. Tukang cukur alias barber, asal kata dari bahasa Latin barba, yang artinya jenggot, gak cuma potong rambut tapi juga cabut gigi, operasi kecil, bahkan buang lalat. Buang lalat? Maksudnya buang lintah buat ngeluarin darah kotor. Gila kan? Jadi kalau lo sakit, lo bisa datang ke tukang cukur. Multitasking banget. Terus, lo pernah lihat yang barber yang warna merah, putih, biru, muter-muter itu? Itu namanya barber pole. Dulu, warna merah itu melambangkan darah, putih melambangkan perban, dan biru melambangkan vena. Jadi tiang itu simbol kalau si barber ini juga bisa ngurusin bedah. Horor kan? Tapi keren. Nah, sekarang kita balik ke Indonesia. Sejarah cukur di sini juga unik bro. Jauh sebelum ada barbershop modern, yang ada itu tukang cukur keliling. Mereka bawa peralatan seadanya, kayak gunting, pisau silet, cermin, dan kursi lipat. Mereka biasanya memangkal di pinggir jalan atau datang ke rumah-rumah. Gaya motongnya seringnya cukur jongkok, karena kursi yang dipakai rendah banget, jadi lo harus agak membungkuk. Gak cuma itu, tukang cukur keliling ini juga punya ciri khas. Mereka seringkali punya alat musik sederhana, kayak alat tiup dari bambu, buat ngasih tahu kalau mereka lewat. Jadi, lo bisa tahu kalau ada tukang cukur lewat cuma dari suaranya. Keren banget kan? Di zaman kolonial Belanda, mulai deh muncul barbershop yang lebih terstruktur. Biasanya, barbershop ini dibangun di kota-kota besar, kayak Batavia, sekarang Jakarta, dan Surabaya. Pelanggannya kebanyakan orang Belanda dan bangsawan pribumi. Mereka menawarkan gaya rambut yang lebih modern ala Eropa yang beda banget sama gaya cukur tradisional. Setelah kemerdekaan, barbershop di Indonesia mulai berkembang pesat. Banyak barbershop yang buka dan jadi tempat nongkrong favorit cowok-cowok. Mereka gak cuma motong rambut, tapi juga tempat ngobrol, tukar info, atau sekedar lepas penat. Di era 90-an, barbershop dengan gaya fade atau spike jadi keren. Ini ngebuktiin kalau barbershop di Indonesia itu dinamis banget. Sekarang bro, barbershop itu udah naik kelas. Gak cuma soal potong rambut. Banyak barbershop modern yang menawarkan full service. Dari potong rambut, cukur jenggot, cream bath, sampai facial. Interiornya juga dibuat sekeren mungkin. Dari yang bernuansa vintage, industrial, sampai yang super minimalis. Fungsinya juga makin meluas. Barbershop sekarang jadi tempat buat grooming dan self-care buat cowok. Cowok-cowok sekarang makin sadar pentingnya penampilan. Jadi, barbershop gak lagi tempat yang malu-maluin buat datang, malah jadi tempat gaul yang wajib dikunjungi. Jadi, udah tahu kan bro? Dari klinik bedah di zaman Romawi, tukang cukur jongkok di Indonesia, sampai barbershop modern yang elu kenal sekarang, tempat cukur itu punya sejarah yang panjang dan penuh cerita. Ini ngebuktiin kalau cukur rambut itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal budaya, sejarah, dan seni. Jadi next time lo potong rambut, lo bisa cerita-cerita ke teman-teman lo soal fakta-fakta ini. Siapa tahu jadi nambah keren.